lagi dengan kita di Expo Excellent Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan 3 narasumber. Ya, kalian udah lihat kan di sini kan ada ya cewek-cewek cantik. You know that. Ya, bisa dilihat. Oke, silakan perkenalkan diri. Halo gengs, aku Risha dari Prodi Turki, kelas Izmir. Itu kelasnya. Lanjut. Risha pengen ke Turki kan? Iya, aku Prodi Turki jurusan Prodi Turki, kelas Izmir. Aku masih kelas Sekarang masih kelas bahasa kan? Iya, masih kelas bahasa di sini. Gitu. Oke, dan di sebelah kanan kita ada yang paling ayu. Aduh. Aku Tommy Galo Amanda dari kelas Kergalerli. Kelas apa? Kelas Kergalerli. Kergalerli. Oh, Kergalerli. Nah, Ini artinya Turki. Kita sama Prodi Turki, gengs. Mereka ini satu angkatan. Nah, kalau yang di samping aku ini itu dia bukan real. Dia bukan satu angkatan sama Sofi, sama Risha. Pendahulu. Nah, pendahulu. Kalau Sofi sama Risha kan baru mau S1 deh ke Turki. Nah, kalau ini udah S2. Percaya nggak? Sorry guys, I'm 25 years old, so not too young. Ya jadi kenal diri kali ya. Harus lah, ya harus ya. Nama aku Haka Fajriana Ferdokunia, biasa dipanggilnya Haka. Kebetulan saat ini lagi menempuh S2 di Turki di Sakarya University untuk jurusan biochemistry. S1-nya di mana? S1-nya juga di Turki kebetulan di Istanbul Technical University. Sama dong. Hah? Beda. Sama. Sakarya University itu di Istanbul. Kalau S2 di Sakarya University di Sakarya, jadi jauh berbeda ya. Berbeda ya Bunda. Istanbul dengan Sakarya Bunda. Iya. Itu beda kota Bunda. Jadi di sini itu kita ingin ngebahas seputar perkuliahan di Turki, bener gak? Iya. Makanya di sini aku ngundang Sofi, Amanda, sama Ica di sini supaya bisa langsung sharing-sharing nih sama Kak Haka. Semoga bisa bantu jawab ya guys. Kita kan masih maba nih, kita kan masih awal Iya, banget. maba. Nah, kita mau nanya-nanya sekarang mau ngasih tahu sharing-sharing ke kalian nih, gimana sih enaknya kuliah di Turki, terus beasiswa-beasiswanya kan Kak? Jadi Amanda sama Risha yang pertama kali pengen ditanyain sama Kak Haka apa nih? Mungkin Kak Haka bisa cerita dulu tentang pengalamannya dari mulai S1, dari apa ya sampai Turkinya gimana gitu ya ceritanya ya. Kok bisa kepikiran mau kuliah di Turki? Oh, oke. Jadi sebenarnya sih kalau pikiran kuliah ke Turki itu pas S1 tuh nggak ada ya, karena kepikirannya tuh mungkin jadi zaman dulu itu orang tua aku tuh selalu ngobrol ngasih wejangan lah ya ke anak-anaknya bahwa salah satu ponakannya ayahku, kebetulan ayahku udah almarhum gitu ya, jadi ponakannya almarhum ayahku itu S1-nya itu di luar. Jadi selalu kayak almarhum ayahku tuh selalu bilang kayak, nah ini coba lihat, karena orang Padang ya jadi manggilnya Uni gitu, coba lihat Uni Rina gitu. Uni Rina tuh S1-nya di luar, mana tahu kamu bisa dapat beasiswa segala macam. Dan selalu yang diomongin itu ya seputaran Eropa. Saat itu sama sekali nggak kepikiran kalau ada negara yang namanya Turki, sejujurnya, honestly. Nah, sampai akhirnya tuh aku full SMA-nya itu di SMA Negeri 5 Bekasi. Salah satu zaman dulu ya, sekarang mungkin udah nggak ada. Zaman dulu tuh sekolah RSBI, jadi rintisan sekolah berbasis internasional gitu. Jadi karena berbasis internasional itu SMA 5 itu ada kayak membuat afiliasi lah, mungkin kalau kenal dengan istilah sister school sama beberapa sekolah, salah satunya itu sama beberapa sekolah di Turki gitu. Dan di tahun 2012 itu aku waktu kelas 3, jadi ada kayak invitation letter gitulah dari pihak organisasi, salah satu organisasi di Turki yang mengundang SMA 5 ini untuk yuk kalau seandainya ada siswa lo yang mau ikutan beasiswa, tapi harus seleksi ya, bukan langsung kayak siapa aja mau ikutan boleh gitu, enggak, udah seleksi. Dan saat dengar kata beasiswa, walaupun sebenarnya Turki itu negara apa, jujur aja saat itu di pikiranku yang pertama kali terlintas Turki itu adalah kebab. As always, karena kayaknya waktu itu juga udah ada kebab Alibaba something like that ya. Bener kali, warna kuning Baba Razi. Baba Rafi, Baba Baba siapa lah, Baba gitu kan. Itu kan enak banget ya. Terus
kebab, terus mikirnya kayak itu kayaknya kalau kebab itu dari Arab gitu. Kayaknya kalau seandainya ke Turki nanti gue bakalan bisa bahasa Arab. Jadi aku tuh angkatannya 2012 tua banget ya. Jadi Iya, berarti kalau SMA tahun 2012 emang nggak se-booming sekarang sih buat enggak kuliah di kan? Turki. Iya memang enggak. Jadi mikirnya kayak aduh Turki itu negara apa, bahasa Arab nanti gitu-gitu. Pakaiannya gamis, bahkan sejujurnya sebelum ke Turki itu aku nyiapin itu gamis-gamis guys. Pakai apa ya nggak mbak? Oh iya, ini pakai kalau saya pakai baju kayak gini kayak kelihatan aneh banget gitu. Iya. Mikirnya karena Arab gitu kan, gitu. Cuma mikirnya kayak kok kalau ini kesempatan gak bakal datang 2 kali gitu kan. Coba aja deh. Jadi tapi berpikirnya kayaknya nggak akan dapet deh, karena yang namanya beasiswa tuh kan susah ya gitu. Ya udah kayak ikut seleksi dulu dari sekolah. Pakai nilai TOEFL dan lain-lain, keterima karena yang diperbolehkan untuk ikutan seleksi itu hanya 7 orang dari sekolah SMA 5 itu gitu. Dan banyak banget kan yang mau ikutan, jadi sekolah seleksi dulu, habis sekolah seleksi barulah ke Bandung, ujian di Bandung Jawa Barat ya, karena itu kan biasanya Jawa Barat, dan udah jiper dulu sejujurnya karena yang ikutan itu tuh you know lah, maksudnya anak-anak yang matanya sipit, sekolah swasta yang ya gitu lah, yang kiranya tuh kayak kita udah ngerasa kayak kalau kemampuan kemampuan gue sama dia kayak jauh banget deh gitu kan. Ya udah, tapi emang mungkin ya udah kadarullah ya, udah ketetapan Tuhan deh kayak gitu, jadi terima gitu. Cuman alhamdulillah gitu ya. Terus ya itulah akhirnya dari mulai 2012 sampai sekarang, dari S1 sampai S2 malah betah gitu. Alhamdulillah. Apa S3-nya mau lanjut Turki lagi? Oh enggak deh, kalau S3 susah banget, soalnya kalau S3 di Turki itu jauh banget. Kalau S1 sama S2 masih bisa inilah kita, aku ngerasa masih bisa ngusahain untuk lulus. Tapi kalau untuk S3 kayaknya kok kemampuannya nggak sampai sana gitu. Mungkin kalau S3-nya di luar negeri yang lain bisa jadi ya gitu. Tapi kalau S2-nya di Turki kayaknya nggak deh. Soalnya kalau S3 di Turki itu mereka butuh untuk, namanya kan disertasi ya kalau tugas akhirnya tuh, untuk sampai di disertasi itu banyak banget ujiannya gitu. Dan ujiannya tuh nggak cuma ujian tertulis tapi lisan juga gitu, yang kayaknya nggak usah deh, makasih sampai S2 aja. Berarti rencananya S3-nya itu di Indonesia ya? Enggak, dia mau di luar Oke, lagi. sebelum S3, dia S3 mau di dulu luar. kali ya. Sebelum S3 dulu mungkin ya, gitu, baru S3. Ya, Terus ini nih, kayak bahasanya gimana Kak? Kan kalau misalkan di Excellence sendiri kita punya program bahasa ya untuk Turki. Kayak si Ica sama Amanda ini yang lagi ngikutin program bahasa juga gitu. Kalau Kak sendiri itu gimana? ya zaman dulu juga ini sama. Jadi gini, sebenarnya kalau sejujurnya kalau untuk bisa bahasa doang, untuk kursus itu sebenarnya nggak terlalu perlu kalau untuk ngobrol biasa ya. Tapi kan itu keperluan untuk kuliah gitu. Jadi yang namanya di Turki itu wajib dari S1 sampai S3. Kalau yang namanya kita sekolahnya itu mengambilnya di perguruan tinggi negeri, itu wajib yang punya namanya sertifikat TOMER gitu. Nah, si TOMER ini biasanya tergantung dari universitas masing-masing. Kalau waktu zaman aku tuh wajib sampai C1, tapi kayak ada beberapa universitas yang tidak mewajibkan sampai level C1. Jadi kan level bahasa itu kan ada sampai 6 sebenarnya. Jadi A1, A2, B1, B2, C1. Nah, kalau yang satunya lagi ini orang nyebutnya C2, padahal sebenarnya bukan C2 sih, tapi lebih ke akademik bahasa gitu. Nah, kalau di kampus aku atau di ITU itu sampai C1 wajib. Kalau nggak ada TOMER C1 itu nggak boleh kuliah, nggak boleh mulai. Berarti ngulang lagi sampai C1. Pokoknya gimana caranya sampai dapat C1 kalau di ITU. Tapi kalau di Sankara Univ itu beda lagi peraturannya. Anak-anak yang dapat udah sampai B2 itu bisa kuliah, tapi sebelum lulus dia harus menyerahkan sertifikat C1 gitu. Jadi kalau misalnya kamu misalkan di September kan udah mulai kuliah, tapi di September karena kamu sempat ada yang ngulang, kan bisa ngulang ya. Kalau kamu gak lulus di salah satu level, kalau kamu bisa ngulang. Nah, di September itu udah harus masuk kuliah nih, tapi kamu baru sampai di program B2. B2-nya dulu lulus tapi belum mulai C1. Kamu bisa either kamu langsung masuk kuliah dengan level B2, atau kamu bilang ke diri kamu sendiri, udahlah katanya kuliahnya C1 dulu nih yang penting gitu, biar bisa lulus gitu. Kalau kamu baru sampai B2, kamu mau langsung kuliah bisa, tapi dengan persyaratan sebelum lulus kamu harus memberikan sertifikat C1. Karena kalau di Sakarya kalau nggak memberikan sertifikat C1, walaupun kamu udah ngambil seluruh mata kuliah selama 4 tahun itu,
atau misalnya aku S2 ya selama 2 tahun tapi belum ada sertifikat C1, kamu nggak bisa lulus. Bisa dibilang kalau yang zaman dulu itu selektif banget ya sih Kak? Untuk apanya nih? Untuk Untuk persyaratan bahasanya juga. Sebenarnya sampai sekarang itu persyaratannya hampir sama ya, masih sama juga kayak di ITU itu masih sama, tetap sampai itu tergantung ini sih sebenarnya, tergantung jurusan dan tergantung universitas. Kalau kasih contoh misalkan di salah satu universitas di Kerkali dia tidak mewajibkan C1, hanya mewajibkan sampai B1. Dan memang di Tomernya itu nggak ada B2, nggak ada C1, nggak ada akademik bahasa gitu. Jadi memang cuma sampai B1. Kamu saya B1, ya udah kamu bisa langsung kuliah gitu. Tapi nanti susahnya itu kalau seandainya misalkan dari Kerkali kamu mau pindah ke univ lain, karena kan mereka cuma punya prodinya tuh sampai B1 aja. Yang which is kamu mungkin harus melanjutkan lagi di kalau kamu keterima di univ lain gitu kan, mau berubah universitas bisa, tapi kamu harus mulai lagi melanjutkan si B1 itu di universitas yang lain itu tergantung universitas sih sebenarnya. Berarti kalau kita udah dapet C1, kita harus lurusin lagi nggak itu? Enggak, C1 di mana nih? C1. Oh, C1 itu didapetinnya di Indo apa? C1 itu di Turki. Di Turkinya? Di Turki. Oh, berarti bahasanya tuh langsung ke Turkinya? Iya, langsung ke Turki. Jadi misalkan kayak teman-teman nih kan di sini mungkin udah dikasih pembekalan masalah bahasa ya. Nah, nanti pas kalian sampai Turki, itu kalian diuji coba sama universitas. Misalkan kalian dapetnya di mana? Di Istanbul University gitu. Nanti Istanbul University bilang, nih kalian udah punya sertifikat Tomer belum? Kalian bilang belum. Kalian bilang sama mereka, tapi Pak saya sudah pernah belajar bahasa Turki. Nanti kalian akan dirujuk ke Tomernya mereka, Tomer Istanbul Univ misalkan. Udah kalau kamu udah pernah belajar bahasa Turki, kita coba yuk untuk placement test. Jadi kalau memang ternyata placement test kalian itu sampainya langsung B1 atau C1, kalau sampai C1 ya langsung masuk. Tapi kalau misalkan ternyata pas di placement test itu A2 misalkan. A2, oh kalian nyampainya di A2 nih gitu, berarti kalian lanjutnya dari A2 gitu. Jadi kalian nggak usah ulang dari A1, tapi mulainya dari A2 gitu. Ini nggak langsung mau intens banget gitu. Enggak, tapi yang pasti ya itu tadi, kalau udah belajar dikasih pembekalan kayak gini seserius mungkin kalau bisa, jadi pas sampai sananya pas placement test yang nggak harus dari A1 lagi. Kalau untuk ujian IELTS, ujian IELTS sendiri itu kan kalau kita mau masuk kuliah ya? Iya, masuk kuliah S1. Kuliah S1, kita ujian IELTS itu kakak ada? Kalau waktu zaman aku dulu nggak ada, karena aku zaman dulu itu aku tidak diperkenalkan IELTS, tapi aku diperkenalkan SAT. Kayak contohnya ITU sampai saat ini masih menggunakan pendaftaran lewat jalur SAT. SAT itu kalau itu kan bahasa Turki ya. Iya. Sejujurnya aku belum pernah ikut, jadi mungkin kalau aku salah mohon maaf gitu ya. Kalau yang situ yang aku tahu tuh kayak matematik gitu pakai bahasa Turki. Ini mereka yang sudah menjalankan Iya, IELTS, ya. ujian IELTS, benar gak? Iya. Nah kalau aku tuh SAT itu dulu juga ada ada matematikanya dan bahasa Inggris. Cuman bedanya adalah mereka pakai bahasa Inggris. SAT itu gitu. Zaman aku itu ada bahasa Inggris seperti biasa, reading, listening, terus ABC kayak gitu, dan juga ada writingnya dan matematika. Tapi waktu pas zaman aku yang diambil, jadi kan per part itu kan ada nilainya ya, kayak esainya berapa, terus habis itu matematikanya berapa gitu. Nah bagian writingnya nggak diambil, nggak digunakan untuk masuk ke univ. Jadi yang diambil tuh hanya matematika sama yang reading, listening, gitu. Kalau zaman sekarang juga katanya SAT-nya ada yang terbaru lagi. Tapi aku belum tahu ya apakah yang membedakan antara SAT zaman aku dulu sama zaman sekarang, tapi katanya yang terbaru ini agak jauh lebih sulit. Terus untuk pertama kan jadi KHK ini selesai selektif langsung nih ke Turki. Iya, langsung ke Turki. Dapat beasiswa, udah akhirnya dapat nih, Iya. langsung ke Turki kan. Iya. Terus pertama kali ke Turki bahasa nih. Benar, bahasa. Selama berapa bulan? Nah, zaman itu tuh jadi gini, karena aku dapat beasiswanya itu kan barengan sama seluruh Jawa Barat ya. Nah, seluruh Jawa Barat, jadi kita waktu itu aku ingat banget, kalau nggak salah aku tuh nyampe sana tuh Agustusan deh, 2012, ditaruh di salah satu asrama ya jelas lah ya, perempuan, laki-laki gitu. Nah, waktu itu dipecah nih, jadi udah ada yang ketahuan si, misalkan aku waktu itu dapetnya di Istanbul, terus yang lainnya dapetnya kota mana, yang lain kota mana gitu. Kan itu kan butuh proses ya untuk transfer ke kotanya gitu.
kita disatukan dulu satu asrama, belum ditomerin, jadi belum di les kan tomer aku waktu itu masih gratis karena kan aku dapat beasiswa saat itu gitu. Jadi masih nunggu selama, jadi Agustus akhir atau September awal gitu ya, tuh aku datang, aku baru tomerinnya tuh di bulan Oktober. Karena ya tuh nunggu proses anak ini ditransfer, nunggu dari pihak yang ngasih beasiswa, anak ini ditransfer ke kota mana, dapatnya di kota mana gitu. Nah, selama masa di asrama itu, karena aku orangnya kan gak mau ya, aku orangnya kayak gimana ya kan. Jadi aku sering ngobrol sama pihak asrama, pihak yang orang kantinnya lah, kalau kata kita bilang ibu kantin gitu ya. Nah, akhirnya dasar-dasarnya aku belajar dari asrama itu. Jadi nekat ngomong sama orang nanti, jadi jangan takut salah. Karena ketika kita salah dia akan ngebenerin. Salah nih harusnya bukan nasilsin tapi nakselsen, misalnya kayak gitu. Nah, makanya pas Oktober dimasukin aku ke Omer, aku nggak dari A1, aku langsung ke B1. Jadi butuh waktu itu kayak seingat aku tuh Maret itu aku udah selesai. Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Itu level tuh berapa bulan sih Kak? Kurang lebih seingat aku tuh 1,5 bulan. 1,5 bulan. 1,5 bulan, almost 2 months gitu. 1,5 sampai 2 bulan kayaknya satu level. Jadi satu level 1,5 bulan ujian, satu level 1,5 bulan ujian. Itu banyak nggak sih yang gagal, banyak yang ulang lagi? Itu nggak sih Kak? Jadi kalau zamannya aku itu tergantung tomernya juga sih. Jadi tergantung tomernya juga. Kalau zaman aku tuh kayak tomernya tuh masih agak lebih mudah. Itu jadi ada yang gagal. Tapi kalau gagal zaman aku tuh cuma gini. Jadi kalau zaman aku gagal nih, kamu mau ngulang, kamu gak perlu bayar lagi. Ngulang dari semester enggak, aku mulainya dari B1. Tapi dari B1 ke B2 tuh aku gagal. Tapi aku nggak perlu ngulang si B1-nya nih, hanya untuk bayar lagi aja nilai buat ujian. Jadi waktu itu inget banget aku bayar tuh 500.000. Dulu kan 1 lira masih kurang lebih 5.000 ya. Jadi bayar 100 lira sekitar 500.000 buat bayar ujian ulang. Tapi kalau sekarang kayak di Sakarya Univ, karena aku di Sakarya Univ dan kebetulan aku juga tomerin adek aku juga S2 di Sakarya Univ kebetulan. Bukan dari Sakarya, tomerin di Sakarya Univ. Nah itu dia alhamdulillah sih gak pernah ngulang. Tapi kalau ngulang sistem di Sakarya Univ dari B1 ke B2 nih kamu gak lulus, B1-nya ujian B1 gak lulus gitu, kamu bayar lagi B1-nya, kamu ngulang lagi belajarnya. Kalau zaman aku kan cuma ujiannya aja yang ngulang. Kalau zaman di Sakarya Univ itu bener-bener kayaknya sekarang hampir semua tomer kayak gitu deh. Hampir semua tomer kayak gitu, kayak Istanbul Univ juga kayak gitu. Jadi kamu ulang, kamu gak lulus, ya kamu bayar lagi. Dan bayarnya satunya semesternya satu levelnya itu 1.500 lira. Ya kamu bayar lagi 1.500 lira, kamu tomer lagi selama 1,5 bulan. Itu ya yang wasting time-nya sebenarnya ya. Kira-kira nih dari Ica sama Amanda ada yang mau ditanyain ke kakak? Kan pasti di sana kita kan aku dengar tuh katanya setiap universitas itu ada beasiswanya ya Kak. Iya. Itu ada apa sih namanya kriteria-kriteria nggak sih kalau kita mau dapat beasiswa tuh, atau emang beasiswa cuma buat orang-orang yang unggul aja atau gimana tuh? Jadi gini, sebenarnya aku tidak bisa menjanjikan bahwa setiap universitas ada beasiswa. Kalau misalkan kayak program beasiswanya Erasmus pasti ada di setiap universitas ya gitu. Tapi kalau untuk beasiswa kampus sendiri itu tergantung universitas. Jadi waktu zamannya aku S1 itu ada yang namanya beasiswa. Tapi kalau beasiswa makan ada. Itu oke sih menurut aku ya, karena kan lumayan lah, gratis gitu. Nah itu kalau nggak salah tetap dipakai IPK. Nah waktu zamannya aku S1 juga aku dapat beasiswa dari kampus. Jangan anggap beasiswa yang gede banget ya. Kalau nggak salah tuh aku dapat 300 lira deh ya. Zaman dulu tuh mungkin sekitar lumayan juga tuh jam 1,5 juta karena kan 5 ribuan ya. Itu per bulan. Seingat aku tuh selama 1 semester dan diulang lagi gitu. Jadi kayak setiap 1 tahun. Seingat aku ya 1 tahun deh. Nanti habis selesai, udah masanya habis, daftar lagi dan tetap pakai IP. Jadi maksudnya yang namanya beasiswa tetap butuh, bukan namanya beasiswa ya, kan nggak sembarang orang bisa dapat itu gitu. Jadi butuh yang namanya requirement tertentu ya. Salah satunya kalau di IT waktu itu, kalau Sakarya Univ sejujurnya untuk S2 aku nggak mencari tahu apakah ada beasiswa kampus atau tidak, karena
kebetulan kan aku juga sambil kerja lah gitu, jadi kayaknya masih bisa lah menghidupi diri aku gitu. Nah kalau waktu zaman S1 tuh ya itu pakai IPK itu tadi gitu. Itu ngajuinnya ke mana? Bagus. Jadi aku nyari tahu ada nggak sih beasiswa at least yang buat per bulan sekiranya aku mencukupi lah gitu. Karena kan aku itu dapat beasiswa cuma 200 lira yang kurang lebih 1 juta ya per bulan. Lumayan sih itu sih. Zaman dulu susah karena kan posisinya cuma 200 lira yang kayak untuk transportasi aja udah saat itu 80 lira sendiri, belum sama pulsa yang sekitar 30 lira gitu. Belum lagi yang akunnya juga harus nabung gitu kan. Kalau sekarang 1 juta udah bisa foya-foya. Berfoya-foya sih. Oh ya. Ya, Sakarya sendiri itu kota besar kayak Istanbul atau enggak? kalau nggak salah dia tuh masuk ke kota besar, tapi kota besarnya bukan yang urutan 5 besar deh. Jadi maksudnya kalau dibandingkan Istanbul jauh lebih kecil ya. Dan Sakarya tuh sebenarnya tidak metropolitan gitu. Dalam artian kalau karena aku udah pernah tinggal di Istanbul dengan hingar-bingarnya yang kayak 24 jam bener-bener istilahnya 24 jam kota hidup gitu. Kayak Jakarta. Kayak Jakarta. Iya, emang ibu Itu kota. Jakarta. Sebenarnya kalau Istanbul sendiri kan bukan ibu kota ya. Oh bukan ya? Ankara, sayang. Jadi Oh Ankara ya? Iya. Sayang. Jadi ibu kotanya itu Ankara, tapi kota metropolitannya tuh Istanbul. Jadi mereka tuh misahin gitu. Nggak kayak Indonesia kan metropolitannya Jakarta, ibu kotanya Jakarta gitu kan. Kalau itu Sengaja beda. kali ya biar. Kayak dulunya kan di Istanbul waktu zaman Ottoman kan. Sebenarnya bukan ibu kota sih. Ya pokoknya pemerintahannya waktu zaman Ottoman di Pusat. Istanbul, pusatnya di Istanbul. Cuman semenjak diambil alih sama presiden pertama yaitu Mustafa Kemal Atatürk itu dipindahkan ke Ankara karena Istanbul tuh logikanya gini, itu tempat itu terlalu strategis. Jadi kalau seandainya tiba-tiba ada penjajah yang masuk ngambil Istanbul, selesai udah nggak ada gitu. Jadi akhirnya Bapak Mustafa Kemal itu memindahkan ibu kota ke Ankara gitu jadinya. Tapi masih terkenal saat ini nggak Istanbul? Istanbul karena yang metropolitannya Istanbul itu ya. Nah balik lagi ke Sakarya itu tidak sehingar-bingar Istanbul. Jadi kalau aku pribadi kalau melihatnya begini, ketika kita kuliah di kota besar itu apa ya? Bukan ancaman ya, tapi lebih ke cobaannya tuh juga besar. Dalam artian banyak kafe yang cantik buat nongkrong. Tapi dari senyumnya kayaknya mereka udah niat ini Wow, ya, pengen apakah kesana itu nongkrong. gerakan kawan? Ya. Ingat ya, kita niat untuk belajar, bukan berfoya-foya, oke? Iya. Kalian dipercaya sama orang tua untuk belajar, bukan berfoya-foya. Nanti berfoya-foyanya kalau udah sukses, oke? Iya. Ingat itu kawan. Ya, Lanjut. gitu. Jadi gitu. Nah, kalau di Sakarya sendiri karena dia kotanya juga agak lebih kecil dan sejujurnya juga nggak ada tempat buat kita, maksudnya nongki-nongkinya tuh bener-bener ya tempatnya itu tak gitu loh. Nggak ada yang nggak variasi. kayak cuma ada, I think cuma dua ya yang biasanya aku kunjungi itu 2 mall yang agak lumayan besar gitu. Mungkin ada lagi mall tapi di pinggiran tapi aku nggak tahu ya. Tapi setahu aku cuma ada 2 mall kayak gitu yang letaknya nggak jauh-jauhan tapi gitu-gitu doang gitu. Jadi otomatis sebenarnya kalau untuk belajar jauh lebih enak dan lokasinya tuh kayak ada taman kota, nggak terlalu ribut gitu. Terus juga ibaratnya view-nya bagus dan nggak ada kayak kalau di Istanbul kan jalan yuk ke sana, jalan kemari yuk ke Gimana? Yang buat Lebih teman enak rumah lagi gitu. ke Clearly itu benar-benar mall aja nggak ada. Mau gitu ada? Nggak ada jadi Nggak ada. kayak aku pas sampai sana tuh benar-benar aku dirian dulu awalnya tuh sama temen. Untuk orang niat belajar. Iya, jadi aku lagi Seperti yang diceritain sama temen. Waktu itu aku lagi kan aku nge-guide. Jadi karena aku sekolahnya di Sakarya dan rumah aku di Sakarya kan apartemen di Sakarya. Jadi buat di Istanbul tuh nggak ada harus numpang sama temen gitu. Jadi waktu itu kebetulan pas aku numpang di rumah temen ada satu temennya dia orang Israeli yang juga nginep di situ lah intinya gitu. Terus habis itu tuh aku kan belum tahu pernah Israeli tuh waktu itu. Terus pas itu dia datang gitu malam-malam aku habis nge-guide bawa tentengan banyak banget. Kenapa itu? Kayak habis belanja bulanan kayaknya. Kaget. emang iya dan terus dia bilang terus aku nanya kan namanya aku lupa deh Jessica kalau nggak salah Disebut. iya nggak apa-apa namanya barang kita bilang kawan. iya maksudnya iya aku bilang cuy itu banyak banget gitu bener-bener Jadi kayak kali tanah abang. satu tangan tuh nggak cuma dan itu tuh bener-bener kayak Nike kayak barang-barang mall yang Zara bla 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 segala macem gitu terus dia bilang iya kak aku udah 1 tahun nggak belanja nggak maksudnya gimana Iya, gitu paham. iya kak kakak nggak
kamu aja ke sana gitu. Kakak nggak tahu kalau di Kerkeleli itu nggak ada mall. Gitu dia. Shop. Terus habis itu emang yang adanya apa? Yang paling bagus di sana tuh cuma Migros. Jadi Migros tuh kayak semacam Carrefour-nya gitu deh. Ini Emang buat belajar kayak gitu. Karena pas kalau ke sana tuh kayak ya emang ini benar kota belajar banget gitu. Betul untuk tempat. Jadi kalau ada bagusnya ya, kalau buat aku pribadi kalau aku di sana kayaknya uang jajanku pasti iring. Awet. Ya makanya dia bisa belanja setahun. Makanya dia Buat teman-teman iman yang lemah, kita kali aja. iya setahun. Tapi memang kalau untuk orang-orang yang demen yang ngayap itu benar-benar menyiksa sih mungkin ya Iya, gitu betul. yang maksudnya Nongki. iya nongki. Kalau yang demen gaya banyak itu nggak apa-apa. Iya. Pada diri aja, Anda mau foya-foya atau mau belajar? Jadi ya masalah gitu jadi. Koya-koya sambil belajar ya nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi masalahnya kalau ngorbatin orang tua aja. nah itu benar. Kalau banyak duit udah. Iya benar. Duit Koya sendiri, usaha sendiri. benar. Koya nggak bisa ada orang tua itu. Oke. Itu oke. Berbakti ya anak budiman. Kalau gitu boleh diterapkan gaya hidupnya Kak Jessica tadi. Betul. Di kota apa? Iya benar di kota Kerkeleli gitu. Tapi maksudnya not bad. Maksudnya kalau untuk aku pribadi aku ngerasa Kerkeleli itu rapi sih. Jauh lebih rapi dibanding Istanbul gitu. Karena memang kota kecil ya. Jadi mungkin untuk penataan kotanya juga Gampang. Buat yang nggak suka rame juga itu. Iya benar. Bagus kan? Benar. Recommended ya kawan. Iya. Tapi kalau untuk aku pribadi aku kan orangnya kan emang suka yang jalan kemana gitu kan. Maksudnya dalam artian aku juga nge-guide, aku juga suka apa segala macam gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang pengen fokus belajar itu enak banget. Ya 11-12 sama Sakarya, cuma bedanya Sakarya masih ada mall aja. Kalau Istanbul gaya hidupnya berapa coba? Wow, Tinggi. wow, amazing. Amazing. banget. Katanya kalau orang Turki demen sama dia, Ya, Jadi gimana? iya benar. Iya, jadi itu itu sampai sampai rumah. dia di Karena mungkin emang pengen tahu rumahnya gitu. jadi bisa ketemu. orang Turki itu sebenarnya agresif. Iya, agresif. Tapi maksudnya jadi dia tipenya kan mungkin karena karena agak-agak hampir-hampir sama kayak orang Arab kali ya. Jadi dia tuh gampang menunjukkan kalau dia suka dia ngasih tahu, kalau dia benci dia ngasih tahu gitu. Gak ada yang Agak tutupin. Oke. Yang Ada yang mau ditanyain lagi? kan kakak bilang kan kita kan bisa kerja ini segala macam. Kakak kan katanya ini ya apa sih namanya kuliah juga, kerja juga, organisasi juga. Itu gimana cara ngebagi-bagi waktunya dengan kakak bisa dapat beasiswa juga, terus IPK-nya mungkin bagus juga. Itu gimana tuh kak? Karena kan kita sebagai maba nih bingung. Kitanya udah capek tomel juga, terus kita juga kuliah juga kan, masa mau kerja juga, tapi kita dapat cuan juga, biar kita nggak mau ngabisin duit orang tua ya nggak? Kan kita menjadi murid budiman gitu. Kalau gitu kenapa nggak fokus kerja aja, fokus kuliah aja dulu? Ya kan kita dapat cuan biar nggak ngerepotin orang tua. Kalau bisa Kita juga mau organisasi juga kan, masa kayak percuma nggak sih cuman kuliah doang tapi nggak ada organisasi, nggak kumpul-kumpul bareng sama mungkin dari apa sih namanya negara lain, dari negara lain gitu. Kalau aku waktu itu jadi gini awalnya itu emang nggak kepikiran cuan sama sekali ya. Jadi pas sampai sana cuan mulu. Iya nggak pas sampai sana baru tahu kalau ternyata ada banyak peluang gitu. Karena kan maksudnya aku beasiswa dan maksudnya orang tua aku memang saat di zaman itu pun kalau bisa memberikan buat anaknya mungkin bisa tapi mungkin dipaksakan gitu. Karena bukan saat itu belum terlalu mampu untuk membiayai anaknya kuliah di luar negeri. Aku kan keluar negeri karena beasiswa gitu. Jadi aku waktu itu mensiasatnya gini, kan kalau seandainya kuliah itu kan bukan tempat kuliah yang ngasih kita pelajaran kan, maksudnya dalam artian kita yang pilih, misalnya pelajaran A, gue pengen ngambilnya di hari apa ya, kan gitu kan. Jadi aku tuh selalu mensiasatinya ketika udah selesai. Jadi waktu pas zaman Tomer itu kan udah tahu tuh kira-kira apa aja sih pekerjaan yang bisa aku sambi ketika kuliah gitu. Jadi ketika mulai kuliah setelah Tomer itu aku mulai mensiasati nih, misalnya kayak aku kayaknya pengen deh ngebuat full dari Senin sampai Rabu, biar Kamis Jumat Sabtu Minggu aku kosong. Jadi misalnya Seninnya bener-bener full sampai dari jam dari jam waktu IT itu 8:30 sampai jam 5, 8:30 sampai jam 5 sampai hari Rabu berapa pelajaran gitu. Nah baru deh tuh hari Kamis Jumat Sabtu Minggunya tuh yang tadinya kosong itu aku pakai buat kerja kalau seandainya ada kerjaan. Kalaupun gak ada kerjaan, ya aku ikutan di organisasi gitu. Jadi ketika aku gak bisa di organisasi karena ada kerjaan, aku pasti ngomong. Kan pasti kan namanya organisasi gak mungkin dong kayak kamu ikutan di departemen sosial, tapi departemen sosial cuma ada kamu tok sendiri kan gak mungkin, pasti ada teman-teman. Jadi aku bilang,
guys sorry guys aku belum bisa nih di hari ini buat rapat atau buat apa karena aku ada kegiatan, ada kerja atau ada misalkan kalau ada pun belajar bareng sama temen kuliah yang ngomong kayak gitu. Jadi mensesri gitu. Tapi ibaratnya gini, kalau aku punya pemikiran gini, gimana caranya aku nggak mau kayak sorry tuh saya anak-anak zaman sekarang yang mikirinnya cuma cuan doang, tapi di back itu nggak bagus, maksudnya nggak terlalu bagus banget, bukan yang tipe-tipe kayak mau di Ayunda ya, bukan ya gitu. Tapi ibaratnya paling nggak aku pengennya lurus terus gitu. Seenggaknya jadi aku tidak mengecewakan orang tua aku yang sudah memberikan susah payah melepas anaknya datang ke Turki. Semangat Ica, semangat. Juga semangat ya. Nanti datang jangan langsung cari kerja. Enggak, Oh, kawan. kelas bahasa dulu. Belajar, ingat belajar ya kawan. Ingat tanpa bahasa Turki nggak bisa dapat kerjaan guys. Kita harus belajar juga, jangan cuma cuan aja mikir lo. Kamu lah. Kan tadi. Jangan siapa tahu teman di sini nanti ada yang mau langsung cari kerja, ya kan? Karena tahu di sono peluangnya banyak banget kan, ya kan? Oke, kalau begitu udah ya. Oke, itu tadi adalah pembahasan kita bertiga ya seputar kuliah di Turki bersama Maka Hakan. Mungkin banyak juga yang masih kita mau tanyain. Banyak banget. Nanti kita bakal bikin lagi yang episode keduanya. Jadi kita bikin podcast kedua bareng mereka lagi nih. Jangan lupa tetap pakai maskernya. Pakai sanitizer biar tetap higienis. Jaga jarak, gengs. Utuh. Jaga jarak. Utuh juga, Mbak. Ya, terima kasih. Dadah.